Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Wahyu Sdana di channel Code Warriors. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat login sederhana menggunakan CodeIgniter 3. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Pertama kita buka dulu Visual Studio Code dan kita buka project kita yang sudah kita buat pada video sebelumnya. Kita masuk ke controller out, kemudian ke function index. Di sini jika sebelumnya kita menuliskan ini adalah controller out, pada kesempatan kali ini di bagian index ini kita akan memanggil view login.php seperti berikut. Jadi pada sintak ini kita memanggil view login yang kita simpan pada folder view di dalam folder out. Sekarang kita ke folder view, kemudian klik kanan new folder, kita buat folder out. Di dalam folder out inilah kita buat sebuah file view dengan nama login.php. Nah, di sini coba kita echo dulu ya. Kita echo. Ini adalah view pertama saya. Kita simpan. Kemudian jangan lupa juga kita nyalakan sum-nya. Kemudian coba kita jalankan webnya dengan mengakses localhost /first project. Nah, maka di sini akan muncul tulisan ini adalah view pertama saya. Selanjutnya kita akan membuat contoh halaman login sederhana pada view login.php ini. Yang pertama, kita coba saja searching di Copilot atau boleh di Google. Di sini kita ketikkan bagaimana cara membuat form login sederhana menggunakan Bootstrap 4. Oke, yang ini tinggal kita copy saja. Kemudian ini kita hapus, kita paste. Kemudian kita save. Sekarang kembali kita refresh. Nah, maka sudah muncul form login yang sangat sederhana seperti ini. Di sini nanti kita akan menginputkan username dan password dari user untuk masuk ke sistem kita. Oke, kembali ke source code-nya. Nah, di sini kita lihat kita memiliki dua buah inputan yang berupa teks, di mana yang inputan pertama ini adalah tempat di mana user menginputkan username-nya, dan di inputan kedua ini berupa password, di mana user memasukkan password, serta ada sebuah tombol yang berfungsi sebagai tombol kirim atau tombol login yang nanti akan dikirimkan ke controller out untuk diproses auto-autentifikasi proses loginnya. Oke, sedikit kita modifikasi ya. Kita beri atribut nama, atribut name. Kita beri name
username. Kemudian di bagian password juga kita beri atribut name, kita beri nama password. Kemudian formnya kita berikan action atau tujuannya kemana. Kita pakai base URL. Kita akan kirim ke controller out ke method process underscore login. Dengan metode kita pakai post ya. Jadi nanti ketika tombol login ini ditekan, tombol login yang ini, maka username dan password yang diinput oleh user akan dikirim ke controller out function process login untuk diolah di sana. Dicocokkan dengan username yang ada di database. Apakah username dan passwordnya sama? Jika sama, maka user akan diarahkan ke halaman home, beranda, ataupun dashboard. Sekarang kita kembali lagi ke controller out dan kita buat sebuah function bernama function process login. Nama function ini disamakan dengan sini ya, dengan nama function tujuan dari form login ini. Jangan lupa simpan terlebih dahulu. Kemudian di sini coba kita terima kiriman dari user. Kita buat sebuah variabel bernama username, di mana variabel ini akan menyimpan nilai yang didapat dari metode input dari form yang berupa post itu. This input post. Kita tangkap nama atribut yang dikirim yaitu username. Kita buat juga hal yang sama dengan password. Kemudian coba kita echo. Selamat datang. Oke, kita echo segini aja. Jadi nanti data username yang dikirim oleh user akan ditangkap dan disimpan ke dalam variabel username dan akan ditampilkan di layar dengan tulisan halo username. Selamat datang. Sekarang kita simpan. Kemudian kita coba login. Kita coba reload halaman first project ini. Nah, error. Kira-kira error apa ini? Message-nya call to undefined function base URL. Memanggil function base URL yang tidak didefinisikan. Jadi, sebelum kita menggunakan fungsi base URL yang ini, ada baiknya, bukan ada baiknya sih, seharusnya dan memang harus kita mendefinisikan atau memanggil dulu helper URL yang menangani segala macam fungsi dari URL, termasuk salah satunya adalah base URL ini. Jadi jika kita tidak memanggil dan mengkonfigurasi helper URL itu terlebih dahulu, maka code igniter 3 tidak akan mengenali function dari base URL ini. Di mana kita setting function dari URL. Nah, kita masuk ke menu config di folder application ini. Kita masuk ke folder config maksud saya. Kemudian kita cari autoload. Nah, di sini kita cari bagian autoload helper. Di sini kita masukkan saja di dalam array ini dalam kurung. Maksud saya tanda petik 2. Kemudian kita ketikkan URL. Kemudian kita simpan. Sekarang coba kita kembali ke web browser, kemudian kita refresh lagi. Maka errornya telah hilang. Jadi fungsi base URL-nya sudah
dikenali oleh code igniter 3. Kemudian kita coba buat Wahyu dan dengan passwordnya 12345. Kemudian kita klik login, maka object not found. Lagi error nih, kira-kira kenapa? Sepertinya ini. Di sini kita kurang menambahkan index.php. Kemudian kita simpan, coba. Ini di form action-nya ya. Coba kita tambahkan index.php / nama controller / nama fungsi yang kita inginkan. Kemudian coba kita kembali, kemudian kita login lagi. Di sini belum, kita refresh dulu. Kemudian coba ke Wahyu. Kemudian kita masukkan passwordnya. Kemudian kita login. Oke, maka mau. Nah, tentu ini sangat kurang estetik ya, kurang bagus kelihatannya. Localhost first project, ini nama web kita, kemudian isi /index.php, kemudian baru dia masuk ke fungsi out, ke controller out dan fungsi yang kita inginkan. Bagaimana jika kita hilangkan saja dulu index.php ini, biar nanti tinggal kita akses gini aja, kan jadinya lebih rapi ya URL-nya. Nah, bagaimana cara untuk menghilangkan index.php itu? Nah, kita kembali ke source code kita. Kita masuk saja ke folder config, ke file config.php. Nah, di bagian config index pig ini, kita hapuskan index.php ini. Nah, ini memang default bawaan code igniter ya, menyertakan index.php di setiap awalan sebelum controller. Jadi ini kita hapuskan. Kemudian kita save. Setelah kita save, kita masuk ke folder root code igniter 3 di sini, sejajar dengan application system dan edit config ini. Nah, di sini kita klik kanan di sembarang tempat aja. Kemudian kita pilih new file. Kemudian kita buat namanya .htaccess. Kemudian di htaccess ini kita ketikkan perintah ini ya. Kita paste, kemudian kita save. Nah, untuk perintahnya ini teman-teman bisa ketik dulu. Udah? Jika udah, kita save. Kemudian coba sekarang kita kembali ke view login-nya. Nah, di sini kita sekarang boleh menghapus index.php-nya. Jadi cukup nama controller / nama function. Kemudian kita simpan. Kemudian coba kita kembali lagi ke web browser. Kembali ke halaman login. Kita refresh. Kemudian coba saya akan menginputkan username. Saya ketikkan Wahyu dengan password saya sembarang aja dulu. Kemudian saya ketik login. Saya klik login maksudnya. Oke, sekarang URL-nya sudah rapi dan tetap mau mengarah ke URL yang dimaksud tanpa perlu menyertakan index.php. Nah, ini tentunya masih sangat sederhana ya. Tidak ada validasi sama sekali. Nah, bagaimana jika username yang diinputkan kosong kan? Tidak diinputkan, maka user masih tetap bisa login, maka username-nya tidak terdeteksi. Jadinya cuma halo, selamat datang, gitu aja. Bagaimana kita buatkan sekarang jika username atau passwordnya masih kosong, maka permintaan login tidak akan dapat dieksekusi oleh code igniter 3. Kita gunakan fungsi form validation dari code igniter 3. Oke, kembali lagi ke codingan kita. Sekarang kita tanya lagi Copilot, bagaimana cara menggunakan library form validation di code igniter 3.
Nah, di sini yang pertama kita load library form validation ya. Ini kita masuk ke source code kita kembali, kemudian kita masuk ke menu ke folder config, ke auto load. Nah, di bagian libraries ini ya boleh kita load saja langsung dari auto loadnya. Di bagian librariesnya kita masukkan library dari form validation. Kita save. Kemudian selanjutnya bagaimana lagi? Oke, ini kita copy saja. Di controller mana? Masuk ke controller out, tentunya di function proses login. Oke. Di sini di bagian paling atas kita paste source code tadi. Kita setting dulu form validasinya dengan perintah seperti ini. $this form validation set rule. Parameter pertama ini kita berikan nama dari elemen HTML kita yang tadi sudah kita buat di view. Di sini yang ini maksud saya dua ini. Nama, name, username dan password. Jadi di sini kita set username-nya di parameter pertama, kemudian parameter kedua kita inputkan pesan error jika dia tidak diisi. Misalnya username tidak boleh kosong. Kemudian kita berikan aturannya, yaitu di sini bisa kita tuliskan required untuk aturan di mana harus diisi, tidak boleh kosong. Min length minimal panjangnya 5 dan maksimal panjangnya 12. Oke, di sini sepertinya ini tidak kita butuhkan dulu. Kita atur saja validasinya agar hanya required, hanya harus diisi. Begitupun juga dengan passwordnya kita pakai required saja tanpa kita gunakan min length-nya. Oke, kita tambahkan ini. Di controller out, di fungsi proses login. Nah, jika form validationnya gagal atau ada yang salah, di sini ada yang kosong, ini atau ini kosong, maka dia akan diarahkan ke, kita arahkan kembali ke sini ya. Oke. Namun jika validasinya berhasil, kita masukkan langsung ini, halo ini ya. Nah, apa sudah? Ya, coba kita refresh. Saya ketikkan Wahyu dengan ini kosong. Nah, maka akan kembali ke sini. Saya ketikkan lagi. Ini username-nya saya kosongkan dan passwordnya saya isi aja. Maka dia akan kembali ke sini. Nah, bagaimana jika saya masukkan lengkap Wahyu dengan username ya, dengan passwordnya. Nah, maka akan diarahkan ke controller out dan function proses login. Nah, mungkin di sini tadi kurang ya. Nah, saat ini kosong, saat saya login, nah ini tetap dia hilang dia yang tadi saya tulis Wahyu itu. Nah, mungkin sekarang bisa di set biar Wahyunya tetap walaupun masih kosong. Jadi user tidak perlu mengetikkan username-nya lagi. Di sini mungkin kita set value-nya ya. Seperti ini. Kita baca lagi.
Ini PHP echo set value username recurrent. Oke. Di sini tinggal kita tambahkan value saja. Value PHP echo. Bisa kita apa tadi? Kita pakai fungsi set value. Set value. Oke, seperti ini. Kemudian kita beri nama yang tadi sama ya, seperti di ini, di controller out proses login. Ini nama ini yang kita set di parameter pertama. Kemudian kita beri sini required. Nah, begitupun di password kita setting value-nya. Kita PHP echo. Kita setting dengan apa? Dengan set value. Password ini disamakan ya dengan yang di sini, dengan di controllernya yang sudah kita set tadi rulesnya. Password. Di sini mungkin pasan errornya juga saya rubah sedikit dengan password tidak boleh kosong. Oke. Kemudian ini jangan lupa titik komanya. Kemudian saya isikan lagi required. Oke. Kita simpan. Kemudian kita masuk lagi ke web browser. Kita refresh. Continue. Oke, refresh, continue. Nah, ini aja udah mau dia ya. Coba saya ketikkan username-nya Wahyu Sedana dengan password saya kosongkan. Nah, maka masih. Dan di sini dia muncul please fill out this file. Kemudian coba kita berikan data yang lengkap. Kita ketikkan username-nya dan password-nya. Nah, maka akan diarahkan ke controller proses login dengan nama halo Wahyu, selamat datang. Nah, untuk sampai saat ini kita sudah berhasil membuat proses login sederhana, tapi belum menggunakan proses ke database. Oke, untuk video selanjutnya mungkin kita akan mengkoneksikan database ke dalam project CodeIgniter 3. Nah, jangan lupa komen, like, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya, di mana video selanjutnya kita akan membuat sebuah database dan kita koneksikan ke dalam project CodeIgniter 3 kita ini, sehingga nanti project kita ini sudah bisa langsung melakukan autentifikasi login oleh user ke database. Oke, selamat malam. Semangat, tetap belajar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.